Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aqwalul Muhtadin dengan NIM 2381010194 dengan prodi Pendidikan Agama Islam semester 3 kelas PAIE. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang sejarah peradaban Islam modern di Afrika Utara dengan dosen pengampu yaitu Dr. Ibu Yoyo Badriah. Ya, langsung saja kepada materinya. Sejarah peradaban Islam modern di Afrika Utara. Kontak pertama antara Islam dan Afrika terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW. Ini adalah awal penyebaran Islam di Afrika. Khalifah Umar bin Khattab kemudian mengirim teman-temannya pindah ke Habsyi, yaitu Amr ibn As, untuk menyebarkan Islam ke wilayah Afrika. Pada tahun 639-644 Masehi, pasukan Muslim di bawah pimpinan Amr bin As, mereka mengalahkan pasukan Bizantium dan membangun Fushat, ibu kota pertama wilayah Afrika. Abdullah bin As dikirim oleh Utsman bin Affan, khalifah ketiga. Jadi antara Islam dan Afrika sudah terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Oleh karena itu, Afrika Utara merupakan jalur strategis yang menghubungkan benua Asia ke benua Eropa. Islam yang berkembang pesat di semenanjung Arabia menganggap penting untuk menguasainya, karena itu merupakan pintu masuk ke Eropa. Hal ini menjadi pintu gerbang untuk Islam memasuki wilayah yang telah dikuasai oleh orang-orang Kristen selama berabad-abad, dan juga berfungsi sebagai benteng untuk melindungi area beragama Islam. Dari Afrika Utara ke Spanyol, dia mengangkut Eropa. Dan yang poinnya ke A, yaitu perkembangan peradaban Islam di Afrika Utara. Afrika Utara memainkan peran penting dalam sejarah peradaban dunia, khususnya dalam peradaban Islam, karena lokasinya yang strategis sebagai penghubung antara timur dan barat. Selama pemerintah Khalifah Umar bin Khattab dari 634 hingga 644 Masehi, Amr bin As diutus dengan 4.000 tentara untuk merebut Mesir, yang kemudian menjadi 20.000 tentara. Setelah berhasil menguasai Mesir dan mendapat restu dari Khalifah Umar, Amr bin As melanjutkan ekspedisinya ke Afrika Utara. Islam kemudian menyebar dari Maghribi di barat hingga India di timur setelah berhasil menguasai Maghribi. Jadi Amr bin As sebelum memulai perang, dia izin kepada Khalifah Umar. Sementara itu, pada dinasti Abbasiyah fokus bergeser pada ekspansi wilayah ke perkembangan kebudayaan dan peradaban Islam. Pada era keemasan dinasti Abbasiyah, terutama di bawah Khalifah Harun al-Rasyid dan putranya Al-Ma'mun, perhatian para khalifah lebih diarahkan pada kemajuan intelektual dan kebudayaan. Hingga ini menyebabkan wilayah-wilayah di pinggiran mulai memisahkan diri dari kekuasaan pusat. Kemudian para penguasaan lokal membangun dinasti baru seperti dinasti Umayyah di Spanyol dan dinasti Idrisiyah di Maroko. Setelah ditunjuk oleh khalifah pada awalnya, gubernur-gubernur menjadi semakin berkuasa dan akhirnya memisahkan diri dari otoritas pusat. Situasi ini menyebabkan munculnya dinasti baru yang menguasai Afrika Utara seperti dinasti Fatimiyah, Murabitun, Muwahhidun, dan Mamluk. Mereka muncul sebagai tanggapan terhadap lemahnya kekuasaan Abbasiyah dan pemerintah Mesir, Suriah, dan Afrika Utara. Dinasti ini didirikan oleh
Ubaidillah Al-Mahdi yang mengaku keturunan langsung dari Ali bin Abi Thalib dan Fatimiyah binti Rasulullah. Ketika khalifah terakhir dinasti Al-Adil Sakit, dinasti Ayyubiyah Salahuddin Al-Ayyubi mengambil alih kekuasaan dan mengakui kekhalifahan Abbasiyah. Penyebaran Islam membawa kemajuan dalam struktur pemerintah selain memperluas wilayah khalifah memperluas wilayah. Khalifah adalah orang yang bertanggung jawab atas urusan agama dan duniawi selama dinasti Fatimiyah. Mereka menunjuk pejabat di berbagai kementerian yang terbagi menjadi dua kelompok utama, militer dan keilmuan. Ahli militer bertugas menjaga keamanan, sementara ahli keilmuan menangani bidang hukum, pendidikan, ekonomi, keuangan, dan keagamaan. Prinsip toleransi, keadilan, dan kelembutan adalah ciri khas pemerintah Islam di Afrika Utara. Sebagai contoh, para penguasa lokal tetap memiliki otoritas untuk memerintah dan membayar pajak, dan mereka tidak dipaksa untuk memeluk agama Islam kecuali atas kehendak mereka sendiri. Dalam sistem ini, pemerintah setempat juga menyediakan dana dan logistik untuk mendukung operasi pasukan penduduk. Dan yang kedua, peninggalan peradaban Islam yang masih dapat ditemukan di Afrika Utara saat ini. Peninggalan peradaban Islam di Afrika untuk mencakup berbagai aspek yang mencerminkan sejarah dan pertumbuhan budaya Islam di wilayah tersebut. Beberapa peninggalan penting yang masih dapat ditemukan saat seperti pada dinasti Fatimiyah yang terkenal karena seni yang indah selama pemerintahan Fatimiyah, jenis keramik seperti Yusreware sangat populer. Pengerjaan logam dan barang pecah belah juga populer. Universitas Al-Azhar dan Masjid Al-Hakim adalah beberapa contoh arsitektur Fatimiyah yang dapat ditemukan di Kairo saat ini. Tokoh yang mempengaruhi perkembangan Islam modern di Afrika Utara. Yang pertama dinasti Idrisiyah, dan yang kedua dinasti Rustamiyah, dan yang ketiga dinasti Akhlabiyah, dan yang keempat dinasti Al-Muwahhidun, dan yang kelima dinasti Fatimiyah. Ya, mungkin itu saja yang materi video pembelajarannya bisa saya sampaikan. Kurang-kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.